warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita selalu dalam lindungannya. Anak-anak, untuk materi prakarya adalah pengolahan dari bahan serealia, umbi, dan kacang-kacangan. Sekarang simak baik-baik materinya. Pengolahan bahan pangan dari serealia, kacang-kacangan, dan umbi menjadi makanan dan minuman. Materi prakarya kelas 8 SMP Negeri 2 Blitar. Materinya diantaranya pengertian, jenis atau karakteristik, teknik pengolahan, dan tahapan pengolahan. Baiklah anak-anak, kita masuk pada materi yang pertama tentang pengertian. Pengolahan bahan pangan adalah suatu kegiatan mengubah bahan mentah menjadi bahan makanan siap dikonsumsi atau menjadi bahan setengah jadi dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas dan memperpanjang masa simpan bahan pangan. Serealia adalah jenis tumbuhan golongan tanaman padi-padian, rumput-rumputan, atau biasa disebut dengan istilah Gramineae yang dibudidayakan untuk menghasilkan bulir-bulir berisi biji-bijian sebagai sumber karbohidrat atau pati. Sementara umbi adalah organ tumbuhan yang mengalami perubahan ukuran dan bentuk karena pembengkakan sebagai akibat perubahan fungsinya. Organ yang membentuk umbi terutama batang, akar, atau modifikasinya. Dan yang terakhir, olahan bahan pangan setengah jadi sering disebut juga sebagai produk pangan primer adalah mengolah bahan baku pangan dengan proses pengawetan, baik pengawetan secara kimia, fisika, ataupun mikrobiologi, menjadi aneka ragam olahan pangan setengah jadi yang selanjutnya digunakan sebagai bahan baku pangan. Bahan pangan setengah jadi memiliki nilai ekonomi lebih tinggi karena dapat memiliki unsur simpan yang lebih panjang dan dapat diolah secara cepat sesuai kebutuhan. Nah, dari keempat pengertian ini, maka yang akan kita pelajari adalah mengolah produk pangan primer, baik yang diproduksi rumah tangga, industri kecil, atau industri pengolahan pangan dengan teknologi tinggi, menjadi makanan dengan karakteristik budaya setempat. Kita lanjut ke materi berikutnya, jenis serealia dan manfaatnya. Beras. Nah, yang pertama, serealia pertama adalah beras. Beras adalah butir padi yang sudah dipisahkan dari sekam. Jenis beras ada beras putih, beras merah, beras hitam, beras ketan, dan ketan hitam. Manfaatnya sebagai sumber karbohidrat dan glukosa. Yang kedua, jagung. Jagung adalah tanaman semusim yang bermanfaat bagi manusia dan hewan. Jenis jagung ada jagung kuning dan jagung putih. Setiap bagian dari jagung memiliki manfaat sebagai sumber karbohidrat, pakan ternak, diambil minyaknya, dan dibuat tepung. Berikutnya adalah sorghum. Nah, ini mungkin yang kalian baru lihat gambarnya ya. Sorghum adalah tanaman serbaguna yang dapat digunakan sebagai sumber pangan, pakan ternak, dan bahan baku industri. Kita lanjutkan ke jenis kacang-kacangan dan manfaatnya. Yang pertama, kacang tanah. Kacang tanah mengandung banyak nutrisi yang dibutuhkan kesehatan tubuh, diantaranya serat, protein, karbohidrat, lemak, dan vitamin. Berikutnya, kacang hijau. Kacang hijau merupakan bahan pangan yang memiliki kandungan nutrisi yang bermanfaat sebagai obat-obatan dan kesehatan tubuh. Di antaranya mengandung kalsium, fosfor, zat besi, vitamin B, yang berkhasiat sebagai obat beri-beri, demam, nifas, pelancar air seni. Kemudian mengandung zat besi yang tinggi sehingga dapat bermanfaat bagi penderita kurang darah atau anemia. Mengandung serat yang tinggi dan rendah lemak sehingga baik dikonsumsi bagi orang-orang yang ingin menurunkan berat badan. Kemudian mengandung rendah lemak dan serat yang tinggi. Kemudian mengandung vitamin B kompleks. Mengandung rendah kolesterol, kacang hijau dikonsumsi sebagai teratur akan dapat mengurangi kadar kolesterol yang ada di tubuh. Kemudian mengandung mineral seperti kalsium dan fosfor yang dapat menjaga kekuatan dan pertumbuhan tulang dan gigi. Dan yang terakhir, kacang hijau dapat menghaluskan kulit dengan mengambil sel kulit mati yang terdapat pada tubuh. Kulit akan menjadi lebih putih, bersih, dan halus. Berikutnya, kedelai. Kedelai memiliki kandungan nutrisi yang baik untuk tubuh. Di antaranya memiliki kandungan protein nabati yang tinggi,
Mengandung vitamin B1, B2, B6, dan provitamin A, kalium, magnesium, selenium, fosfor, karbohidrat, protein, dan asam omega 3, dan sebagai sumber lemak yang sangat baik untuk susu bayi. Kemudian mengandung lemak yang rendah sehingga dapat mengatasi intoleransi laktosa yang merupakan sistem pencernaan yang tidak mampu mencerna dan menyerap laktosa atau lemak susu dengan baik. Kemudian mengandung minyak tumbuh-tumbuhan non-kolesterol dengan kualitas tinggi. Kemudian mengandung lecitin yang bermanfaat untuk menjaga kolesterol tubuh, metabolisme tubuh, dan membantu metabolisme lemak. Kemudian mengandung lecitin dan zat besi tempe yang mampu meningkatkan aktivitas vitamin B12, berperan dalam pembentukan sel darah merah, mengandung senyawa isoflavon atau antioksidan, dan serat pangan yang dapat membantu memperbaiki resistansi insulin. Dan yang terakhir mengandung antioksidan seperti vitamin E dan B kompleks dapat membuat kulit berkilau, melindungi kulit dari sinar UV, dan menunda penuaan dini. Itu tadi jenis dan manfaat dari kacang-kacangan. Kita masuk ke jenis umbi dan manfaatnya. Yang pertama, ubi jalar atau biasa disebut ubi. Jenis ubinya ada merah putih, merah, dan ungu. Manfaatnya mengandung vitamin C, berguna untuk merawat elastisitas kulit, vitamin A, dan beta karotin untuk melindungi paru dan mencegah kanker paru dan kanker mulut. Berikutnya singkong. Nah, singkong sering digunakan sebagai pengganti makanan pokok karena mengandung banyak karbohidrat dan mudahnya mengandung asam amino metionin, memiliki kandungan kalori, protein, lemak, hidrat arang, dan kalsium. Nah, ini fungsinya diantaranya melancarkan pencernaan sebagai obat luka nanah dan terbakar, obat panas dalam, dan diet rendah kalori. Talas. Nah, talas mengandung gizi karbohidrat yang tinggi pada umbinya, protein, rendah lemak, vitamin C, E, B6, dan beta karotin. Kandungan serat yang cukup baik dapat memperlancar kerja pencernaan. Mengkonsumsi talas rebus dapat menambah kolesterol darah tetap rendah, mencegah risiko gangguan jantung dan tekanan darah tinggi. Kemudian secangkir talas mengandung vitamin C. Kandungan beta karotin pada talas bermanfaat untuk menjaga kesehatan mata, kulit, dan meningkatkan fertilitas. Berikutnya kentang. Nah, kentang memiliki kandungan potasium, vitamin C, karbohidrat kompleks, dan fiber sebagai pengganti gula darah, dan penjaga tekanan darah. Mengandung vitamin B1, B2, dan B3, dan mineral. Baik, kita masuk ke teknik pengolahan. Nah, teknik pengolahan ada dua. Yang pertama, teknik pengolahan makanan panas basah atau moist heat. Nah, mengolah makanan dengan menggunakan bahan dasar cairan, bisa air, kaldu, santan, dan susu untuk mematangkannya. Tekniknya diantara ada boiling, merebus, poaching, merebus dengan cairan yang menutup bahan pangan, braising, merebus dengan sedikit cairan, stewing, menggulai, simmering, mendidihkan, steaming, mengukus, dan tim mengetim. Yang kedua, teknik pengolahan makanan panas kering atau dry heat cooking, yaitu mengolah makanan dengan menggunakan minyak. Di antaranya ada deep frying, menggoreng dengan minyak banyak, shallow frying, menggoreng dengan minyak sedikit, shortening, menumis, baking, mengoven, grilling, membakar, dan roasting, memanggang. Kita lanjutkan ke materi yang terakhir, yaitu tahap pengolahan. Yang pertama, perencanaan. Mula-mula kita harus mengidentifikasi kebutuhan, yaitu menganalisa kebutuhan pengolahan pangan berdasarkan kondisi lingkungan, kelas, kelompok, keluarga saat ini untuk mencari ide atau gagasan perencanaan produk pengolahan pangan. Ide atau gagasan itu kita rancang menjadi suatu pembuatan pengolahan pangan sesuai dengan hasil identifikasi. Setelah kita rencanakan, kita masuk pada pelaksanaan dan pembuatan. Persiapan, merencanakan pemilihan bahan sesuai kebutuhan, menyediakan alat dan bahan, kemudian baru melakukan proses pembuatan. Yang ketiga, penyajian, pengemasan. Yang harus diperhatikan adalah wadah penyajian dan estetikanya, wadah kemasan, estetika, dan kesehatan. Dan yang terakhir adalah evaluasi, merasakan hasil produk pengolahan pangan, kemudian mengevaluasi seluruh proses atau setiap tahapan pembuatan pengolahan sebagai bahan perbaikan. Baiklah anak-anak, sampai di sini dulu materi kita pada pertemuan kali ini. Kita akan lanjutkan pada materi berikutnya. Semoga apa yang Ibu berikan bermanfaat. Ibu akhiri dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi anak-anak untuk materi prakarya. Sampai ketemu lagi pada pertemuan berikutnya.
Jangan lupa selalu jaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.